terkait tunggakan yang pajak itu Pak, deputi Pak? Tunggakan pajak selama ini ini kan tunggakan pajak itu kan ada yang daluarsanya sekian tahun, ada yang sekian tahun, ada yang catatan yang ada pada kita itu 1,4 hampir 1,5 1,4. Nah, ini harus kita. Saya belum tahu nih tunggakan ini termasuk target tahun ini atau tidak. Ya, tapi kayaknya enggak. Karena target tahun ini 2,4. Nah, tunggakan ini harus diupayakan untuk ditagih. Nah, ini kebanyakan pajak air permukaan. Nah, saya udah nanti ketemu dengan Kopsuka nih jam 9, jam 10 Kopsuka KPK. Saya akan serahkan kepada KPK nangani masalah ini. Pajak ini termasuk yang siap kalau ada yang terlibat itu tuh ya kalau pegawai ambil tindakan. Kalau yang kontrak berhentikan. Tapi kita berupaya. Nah, kalau saya pikir kalau misalnya kita dapat lagi 200 miliar itu untuk infrastruktur, ada satu ruas jalan yang selesai. Ya, karena kita ini jalan yang provinsi yang mantap itu baru 56%. Ya, 31% masih jalan tanah. Ya masih perlu pendanaan. Kemudian jalan yang ada hanya mampu dilalui untuk 6 ton. Nah, yang lewat itu rata-rata di atas 10 ton, tapi jalannya hancur. Nah, kalau setiap waktu terus begini, selain itu kabupaten belum membuat ruang milik jalan. Harusnya ada RMJ-nya. Nah, ketika jalan cuma 4,5 meter, mau kita lebarkan jadi 6, repotnya setengah meter. Harus ganti tanah, harus ganti pohon yang ada di situ. Nah, ini yang penting. Ya. Nah, sekarang ini kita baru selesai tender beberapa ruas jalan. Ini sedang mulai pengerjaan, mungkin minggu depan sudah mulai pengerjaan. Nah, kenapa terlambat? Nah, kemarin kondisi COVID, kita bekerja dari rumah selama 3 bulan. Ya. Nah, sebagaimana arahan Presiden, ya, perlu percepatan belanja PBD itu. Nah, makanya besok saya penyampaian APBD di DPRD, ya. Nah, setelah itu besok penyampaian perhitungan, setelah itu perubahan PBD. Ada lagi? Lanjut. Pak, yang jalan Ciduk Sukadana tuh Pak? Nah, jalan Ciduk Sukadana kemudian ke Teluk Batang, coba wartawan lihat tuh tiap hari. Berapa banyak kendaraan yang lewat di situ yang melebihi tonase, inilah yang bikin jalan hancur. Jalan kita itu cuma kuat tadi 6 ton. Kalau di atas itu udah, ada yang di beton. Beton itu harusnya dengan mutu beton K300. Tapi yang ada itu K125, K200. Ini nggak bisa. Tetap hancur. Pickup bawa sawit jangan lewat ya, itu tetap berderahi. Apalagi truk. Ya. Nah, yang kayak gini ini kan cerita selama ini kan kita tuh tambal sulam. Nah, sekarang sudah saatnya lamban, tapi mutunya kualitasnya bagus. Nah, jangan juga ngerjakan. Nah, makanya saya bilang kontraktor yang kerjanya asal-asalan udah blacklist, jangan blacklist perusahaannya aja, tapi orangnya. Kalau pakai perusahaan lain, orangnya itu juga sama. Ya. Nah, makanya inspektorat turun. Tak selesai dengan kualitas udah. Nah, ini kita kalau jembatan dan sebagainya, saya minta kerjasama dengan Untan, Fakultas Teknik. Kemudian kalau bangunan kita ada namanya
lembaga atau yang ahli bangunan. Kita kerjasama. Jadi pembangunan itu betul-betul bisa dinikmati jangka panjang. Nah ini kalau trotoar yang akan dibangun ini depan kantor gubernur, depan pendopo, sampailah yang dibangun oleh kota itu oleh pusat, oleh balai. Nah makanya pagar kita harus mundur. Mungkin minggu depan sudah harus dikerjakan. Pagar harus mundur 6 meter karena ini halamannya bisa untuk ruang parkir. 6 sampai 7 meter mundur. Biar trotoar besar. Ya. Sepanjang mudah-mudahan tahun depan selesai. Ayam ini selesai trotoar semua. Baru kita mundur ke yang lain. Itu dana besar. Ya. Ada jumlahnya, Pak? Ada jumlah anggarannya, Pak? Saya nggak tahu, tapi tendernya udah. Udah, Pak. Nggak tahu saya jumlahnya. Nanti dari Ayani sini sampai ke Rencananya itu mereka akan buat dari depan rumah jabatan ke Polda, seberangnya dari Kemana Baik sampai ke museum. Pak, terkait pembiayaan yang dikeluarkan siswa untuk SMA ini seperti apa? Saya tuh sudah minta sekolah, kepala sekolah, komite coba berpikir rasional, ya. Jangan dipaksa orang tua untuk membayar membeli pakaian di sekolah dengan nanti catatan tidak mungkin sekolah tak terlibat, tidak mungkin. Oh itu kan maunya komite, betul. Ya. Tapi ngapa kalau tak ada bayar tak boleh masuk? Nanti kan sekolah ikut. Jadi gampang untuk buktikannya. Nah sekarang tak saya beli. Nanti anak ada cerita daftar ulang. Kan dia cuma lapor aja, dia tetap ikut kelas yang bersangkutan. Tak boleh ini lagi. Nah, kondisi COVID, banyak orang tua yang ini, dia bebaskan aja, jangan wajibkan, ya. Yang mau beli sekolah silakan, yang tak mau pun silakan, jadi kan tak ribut. Ya. Ini kadang masker bukti 20.000, ya. Asuransi, tabungan, masa yang tetek bengek yang itu pun harus sekarang. Ya, nantilah kalau udah kondisi normal di mana anak yang mau nabung boleh nabung, yang mau tadi itu asuransi boleh. Jangan sekarang. Nah inilah tidak bijak. Kepala sekolah itu harus bijak. Nah ini waktu dekat ini ada satu SMK di kota ini, 2 SMK yang masih lihat aja minggu depan dah sih. Kepala sekolah itu, Pak? Kepala sekolahnya, karena yang di komponen yang itu kan tak rasional. Nah, pakaian ada yang ujung Kalbar sana 320.000. Ada yang dekat-dekat 420.000. Sadar kan? Biar dia beli itu, beli sendiri. Nah kalau mau jual baju, udah buka koperasi, ya. Nah inilah komite itu harusnya ya agak itulah jelilah. Oh ini udah sepakat semua kepala sekolah, semua orang tua murid ngerampet, gak tak percaya saya. Kenapa masih banyak protes? Udah sepakat kan semuanya. Dikit-dikit udah sepakat, protes ke orang. Jadi ada instruksi untuk nyempercip sekolahan, Pak. Apakah ada tanda untuk masa sekolahnya, Pak? Ya harusnya dilakukan oleh sekolah sekarang. Kan uang SPP itu yang negeri ya khususnya itu tak bayar. Tiap bulan tiap kali kita transfer karena dia kan ditanggung pemerintah. Cobalah uang bos boleh buat tempat cuci tangan, ya. Nah, apalagi kan itu. Nah, koperasi ya jual masker di situ.
Jangan wajibkan anak mau beli silakan, tapi wajibkan anak pakai masker. Nah, kalau misalnya kursinya masih 2-1, 2 orang untuk satu itu, silakan. Tapi kita sudah mau ubah semuanya satu-satu. Nah, kita baru 30 ribuan lah kan. Baru ada. Nah, nanti seluruh kita akan bantu kursi meja untuk kursi SMA, SMK dulu, ya. Nah, jaga jaraknya sekolah, nah itu siapkan sekolah tuh, nah itu harusnya sekolah nyiapkan. Jual bantu dari ada. Jadi bos tuh boleh gunakan itu. Jadi kalau sekolah kedapatan memaksakan untuk siswa beli baju di sekolah tuh, Nah, sekolah tanggung jawab, saya tak ada urusan sama komite. Ya, tidak ada alasan komite. Oh itu komite bukan sekolah. Nah, ngapa orang tak beli? Kenapa tak boleh masuk? Ayo, kan dia tak beli nih, tak beli di sekolah. Ya, kenapa tak boleh masuk? Nah, kalau sekolah tak terlibat, komite, ya biar aja. Anak tak beli, kan belinya sama komite. Nah, masuk aja. Nah, bahayanya kalau misalnya komite, kemudian ada misalnya ya, kalau koperasi itu sisa hasil usaha lah, kemudian dinikmati oleh guru, kepala sekolah, itu juga bahaya. Nanti udah dipanggil polisi, panggil jaksa, taruh nangis.